Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Habib Ashari dengan NIM 2021 01059 dari kelas Administrasi Bisnis 2102. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Introduction to Business. Di soal pertama ini membahas tentang sebuah perencanaan untuk memulai usaha kaki lima yang berlokasi di depan kampus Politeknik LP3 Bandung. Untuk soal pertama di bagian A, yaitu usaha kaki lima apa yang akan kita jalani. Di sini saya berencana untuk menjalani sebuah usaha di bidang kuliner seperti warmindo atau warung makan Indomie kekinian. Soal pertama bagian B yaitu menjelaskan beberapa alasan kenapa kita memilih usaha tersebut. Nah, beberapa alasan yang saya pilih yaitu yang pertama, dapat menjalankan usaha dengan modal yang terbatas atau tidak menggunakan modal yang cukup besar. Kemudian tidak memerlukan biaya lebih untuk sewa tempat atau membangun kos sendiri. Jadi di usaha kaki lima ini tentunya tidak memerlukan biaya lebih untuk menyewa tempat atau membangun sebuah ruko nantinya. Kemudian memberikan peluang usaha untuk beberapa orang yang sedang tidak bekerja, itu untuk dijadikan sebagai karyawan atau pekerja nantinya. Kemudian ada juga menyediakan tempat makan yang terjangkau bagi masyarakat. Pertama di bagian C yaitu menjelaskan berapa perkiraan biaya yang kita butuhkan untuk menjalani usaha ini. Nah, untuk dana yang kita butuhkan, yang saya butuhkan itu dibagi untuk menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada alat-alat yang kita butuhkan di tempat berjualan nanti, yaitu seperti gerobak, ada juga meja, ada juga beberapa kursi dan juga tempat sendok. Untuk total harganya itu Rp3.800.000. Kemudian ada juga alat makan, yaitu seperti mangkok, sendok dan garpu, gelas dan juga piring. Itu sekitar Rp800.000 yang kita butuhkan. Kemudian ada juga alat masak seperti kompor dan gas, magic jar dan juga panci kecil. Itu ada di sekitar kisaran harga Rp770.000. Dan ada juga alat kebersihan yang kita gunakan untuk bersih-bersih di tempat jualan nanti, yaitu seperti tempat sampah, lap meja, ember, dan juga sapu lidi. Untuk harga alat kebersihan ini ada di kisaran Rp105.000. Dan yang terakhir itu bahan-bahan yang kita butuhkan seperti mie Indomie rebus, mie Indomie goreng, kemudian ada juga telur, sayur, sosis dan juga bakso sebagai toppingnya, dan juga ada juga beras karena kita menyediakan beberapa menu nasi. Nah, untuk harganya sendiri di bagian bahan-bahan ini kita memerlukan senilai Rp2.550.000. Nah, untuk keseluruhan total yaitu senilai Rp8.025.000. Kedua itu mengenai pemangku kepentingan yang bersangkutan dengan usaha yang akan kita jalani. Nah, untuk soal pertama yaitu siapa saja pemangku kepentingan yang bersangkutan dengan usaha kita nanti. Nah, yang pertama itu ada konsumen, kemudian ada juga karyawan dan juga ada pemasok barang. Di soal kedua bagian B itu kita menjelaskan alasan mengenai beberapa pemangku kepentingan yang sudah kita pilih. Yang pertama itu ada konsumen. Sebagai orang yang membeli produk kita, tentunya keberadaan konsumen itu sangat kita perlukan, karena dari konsumen ini kita akan mengetahui atau mendapatkan beberapa keluhan dan juga beberapa masukan
yang tentunya itu akan menjadi acuan juga bagi kita untuk meningkatkan kualitas dari produk atau usaha yang kita jalani. Kemudian ada karyawan atau pegawai. Nah, untuk mendirikan sebuah usaha tentunya kita juga tidak hanya sendiri. Kita membutuhkan beberapa bantuan seperti pegawai ini, karena tanpa orang lain, tanpa pegawai kita juga akan keteteran, kita akan mengalami kesusahan dalam mengerjakan atau menjalani usaha ini. Kemudian ada juga pemasok barang. Nah, untuk pemasok barang ini kenapa menjadi pemangku kepentingan yang bersangkutan dengan usaha ini, karena jenis usaha yang saya lakukan yaitu seperti Warmindo, itu tentunya kita akan membutuhkan beberapa barang yang tentunya itu tidak hanya sedikit yang kita butuhkan. Maka dari itu kita memilih untuk diadakannya pemasok barang, dan juga bisa meminimalisir adanya ketidaktersediaan barang karena kita sudah menjadi supplier sebelumnya. Untuk soal yang ketiga yaitu mengenai kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai bisnis atau usaha yang kita jalani. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laju pertumbuhan ekonomi atau LPE, suku bunga, dan juga inflasi. Nah, LPE ini merupakan perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan adanya perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan dan penurunan ekonomi dari suatu negara, yaitu balas jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya, pada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Nah, suku bunga ini juga biasa disebut sebagai pertimbangan atau nilai yang dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman dana. Nah, suku bunga umumnya dinyatakan sebagai persentase. Suku bunga ini juga dibagi menjadi dua, yaitu bunga tabungan atau simpanan, dan ada juga bunga pinjaman. Inflasi ini dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini juga merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi ini juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Nomor 3 yaitu bagaimana dampak dari laju pertumbuhan ekonomi naik dan laju pertumbuhan ekonomi turun. Nah, dari LPE atau laju pertumbuhan ekonomi yang naik ini sendiri itu berdampak dengan meningkatnya permintaan dari konsumen dan kemampuan untuk membeli yang akan menyebabkan adanya peningkatan dari segi pendapatan. Nah, untuk laju pertumbuhan ekonomi yang turunnya ini sendiri itu berdampak dengan adanya penurunan dari segi permintaan dan juga kemampuan yang diberikan oleh konsumen, sehingga usaha yang dijalani akan mengalami penurunan dari segi pendapatan juga. Nah, dampak dari suku bunga yang naik dan juga yang turun. Jika suku bunga naik, maka akan menyebabkan meningkatnya biaya modal yang akan kita keluarkan untuk menjalani usaha ini, dan juga akan menurunkan permintaan dan daya beli dari konsumen. Nah, jika suku bunga turun, maka akan terjadi kenaikan permintaan dan daya beli konsumen, sehingga menyebabkan adanya peningkatan dari segi pendapatan. Inflasi ini sendiri
Dari inflasi naik, kenaikan harga barang atau biaya produksi ini akan berpengaruh kepada menurunnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan menurunnya keuntungan atau laba yang kita peroleh dari hasil usaha tersebut. Nah, dampak dari penurunan inflasi itu yaitu akan menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Maka dari itu, daya beli yang diberikan juga akan meningkat. Yang tentunya ini juga akan mempengaruhi kepada laba atau pendapatan yang akan kita dapatkan dari usaha ini. Nah, untuk soalan terakhir itu mengenai langkah apa saja yang kita harus lakukan untuk bisa memulai usaha ini. Nah, di sini saya ada beberapa langkah yang nantinya akan saya lakukan untuk menjalani atau memulai usaha ini. Yang pertama itu menyiapkan modal terlebih dahulu dengan mencari investor agar lebih mudah untuk memulai usahanya gitu. Karena di sini kita memerlukan biaya yang cukup besar, maka dari itu kita juga memerlukan bantuan dari investor untuk lebih mempermudah dalam perihal modal. Kemudian membuat rancangan apa saja yang nantinya akan kita butuhkan untuk memulai usaha ini, seperti membuat list barang-barang atau keperluan yang kita butuhkan, seperti gerobak, meja, kursi, dan yang lainnya. Nah, kemudian dengan merekrut karyawan atau pegawai yang tentunya kita memberikan atau mengadakan beberapa persyaratan. Itu bertujuan agar kita bisa mendapatkan karyawan atau pegawai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian menentukan target pemasaran yang akan dituju. Ini juga menjadi hal yang cukup penting untuk memulai usaha, karena kita harus mempunyai target pemasaran yang pasti gitu. Seperti misalkan di sini saya akan berjualan di depan kampus, maka dari itu otomatis target pemasarannya pun lebih fokus ke mahasiswa atau yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian mencari tempat atau lokasi yang strategis, karena tempat atau lokasi ini juga akan berpengaruh kepada berjalannya usaha kita nanti. Ketika kita memilih tempat yang sepi, memilih tempat yang kurang strategis untuk dijadikan tempat jualan, ya nantinya juga akan berpengaruh kepada berjalannya usaha kita ini. Nah, tetapi ketika kita sudah mencari, kita sudah memilih tempat yang strategis, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita targetkan, itu tentunya akan berpengaruh kepada prosesnya nanti juga gitu. Dan yang terakhir itu kita bisa melakukan atau memberikan beberapa hal seperti memberikan diskon atau memberikan harga yang murah terlebih dahulu untuk menarik pelanggan atau menarik orang-orang di sekitar kita agar bisa tertarik dengan usaha yang kita jalani ini. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk memberikan first impression yang baik kepada pelanggan, seperti attitude atau seperti pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan nantinya. Dan tentunya pelayanan ini akan berpengaruh juga untuk keberlangsungan usaha kita nanti. Ketika pelayanan kita baik, tentunya pemikiran atau pemikiran dari masyarakat pun akan positif, dan itu akan menjadi nilai tambah bagi usaha yang kita jalani.